Harlan David Sanders, pendiri Kentucky Fried Chicken atau KFC, baru diijabah doanya capai sukses di usia 70 tahun melalui ide KFC-nya. Jadi Tuhan konsisten ijabahi doa-doa Anda, hanya saja Anda yang tidak konsisten menjemput konsistensi Tuhan. Nah, kalau Anda merasa sudah istiqomah dengan konsisten ikhtiar, baik doa dan usaha, tapi ternyata masih saja tidak berubah, itu baru ada variabel lain yang mempengaruhi. Paling sering variabelnya adalah karena tidak punya mimpi untuk kaya. Mengenalkan kekayaan pada sel otak dan perasaan Anda. Saya kerap menerima report para follower saya. Gus Banan, saya sudah lakukan ilmu-ilmu kerezekian yang Gus Banan tuliskan untuk happy belanja, tidak melekat dan lain-lain. Tapi saat duit habis, rezeki tidak datang juga. Hal itu sama kok dengan keadaan saya dulu. Begitu ikuti motivasi dari Ustadz Yusuf Mansur dengan sedekahnya, dulu saya amalkan, tapi saat itu tidak berefek apa-apa. Rezeki itu soal kesadaran. Pernah saya jelaskan, Anda miskin menjadi kaya yang berubah cuman perasaannya. Orang kaya tanam mangga, buahnya bisa rimbun. Punya ingon-ingon atau punya hewan peliharaan, jadi gemuk-gemuk. Orang kaya punya dagangan, jadi laris manis. Orang kaya punya mobil, jarang bermasalah. Itu disebabkan perasaan orang kaya adalah rasa kaya. Dari perasaan, sel-sel otaknya hingga aliran darahnya merasakan, rezeki saya banyak, saya kaya. Sebaliknya, orang miskin dari perasaan, sel-sel otaknya hingga aliran darahnya merasakan, rezeki saya seret, duit susah dicari, saya orang tidak punya. Karena rasa ini, segala hal tentang kerezekian, orang miskin wujudnya adalah sial dan seret. Miskin jadi kaya, ya hanya berubah rasanya. Cuma itu, berubah rasa yang perlu proses dan perlu jerih payah. Mengubah rasa benci menjadi cinta atau rasa cinta menjadi benci butuh waktu dan proses yang berliku-liku. Iya, Anda sedang mencintai gadis A. Kemudian apa? Orang tua tidak menyetujui hubungan Anda. Lalu kemudian oleh orang tua diminta untuk putus, diminta untuk tidak mencintai si gadis A. Apa iya seketika Anda itu bisa tidak mencintai si gadis? Tidak bisa. Untuk tidak mencintai si gadis A, Anda butuh waktu yang lama. Itulah, mengubah rasa itu butuh waktu yang lama. Demikian pula rasa benci diubah menjadi cinta, rasa cinta diubah menjadi benci, itu butuh waktu lama. Termasuk rasa miskin diubah menjadi rasa kaya, itu juga butuh waktu yang lama. Karena apa? Itu adalah soal perasaan. Nah, Anda yang katanya sudah amalkan ilmu-ilmu saya tapi tidak berefek. Masalahnya sebelum kenal ilmu-ilmu saya juga memang rezeki Anda seret. Sama seperti saya dulu kenal ilmunya Yusuf Mansur tentang sedekah. Emang waktu itu rezeki saya masih kecil. Saya amalkan sepertinya tidak berefek, tidak apa. Sedekah satu katanya kembali 10 kali lipat. Saya amalkan yang jelas kembali cuman gigit jarinya saja. Nah, ketika rasa Anda berubah saat itu, Anda mau pakai ilmu siapapun hasilnya sama dahsyat. Mau duit diobral buat belanja, diobral buat sedekah, mau diapakan saja efeknya baru akan terasa. Berarti pondasi pertama Anda rubah dulu rasa Anda dari rasa miskin kurang rezeki menjadi rasa kaya berlimpah. Cuma mengubahnya itu yang Anda harus kerja ekstra. Terserah mau mengerjakan apa, yang penting konsisten dan istiqomah. Guru saya, Kiai Haji Muhammad Yusuf Hudori atau Gus Yusuf, finansialnya sangat baik, beliau kaya. Ya, beliau kaya raya. Suatu ketika beliau cerita apa yang beliau amalkan untuk bangun kebaikan finansial, untuk membangun rezeki beliau. Beliau cerita saat lulus dari Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Jawa Timur, beliau diwasiati oleh guru beliau, yakni almarhum Kiai Haji Mahrus Ali, agar Gus Yusuf mengamalkan sholawat duit tiap tengah malam. Bacaannya cuman Shallallahu ala Muhammad, dibaca 1000 kali setiap malam. Hingga detik ini beliau masih konsisten amalkan sholawat ini. Mertua saya, yakni Kiai Haji Abraham Musodik, juga sama, diwasiati oleh guru beliau, Kiai Haji Mukhtar Syafaat Abdul Ghafur dari Banyuwangi, Jawa Timur, agar membaca sholawat yang beliau sebut sholawat pembangunan.
Bacaan sholawatnya sama seperti di atas, yakni shollallahu ala Muhammad, dibaca 10.000 kali di tengah malam. Mertua saya konsisten amalkan ini hingga detik ini, dan kehidupan finansial beliau juga sangat baik. Beliau kaya. Lain lagi dengan salah satu alumni workshop saya. Dia konsisten melakukan reprogramming pikiran bawah sadarnya dengan harta. Tiap pagi hari bangun tidur, ia hanya duduk di ruang tamu, lalu dengan rasa penuh penghayatan ia mengamati rumahnya. Matanya mengamati, pikirannya menjelajahi nikmat rumah yang sudah Tuhan anugerahkan. Semua sisi rumah diresapi dengan rasa penuh hayatan anugerah, tidak diamati sedikit pun sisi kekurangannya. Ia lakukan konsisten hingga detik ini. Sederhana, hanya melatih syukur. Itu saja reprogramming pikiran bawah sadar yang ia lakukan. Dan terbukti ia kaya raya. Saya sendiri dari dulu hingga sekarang selalu konsisten menggarap apa yang saya impikan. Ngaji, sedikit atau banyak santri yang saya ajar, saya tetap ngaji. Menulis, terbit atau tidak, ada duitnya atau tidak, saya tetap menulis. Tidak bisa menerbitkan buku, ya saya menulis di Facebook. Saya tidak punya amalan wirid, reprogramming pikiran atau teknik penarik rezeki apapun. Dari dulu diri saya cuman ngaji dan menulis. Finansial saya nyatanya dulu melarat, sekarang ya sudah lumayan baik, sudah lumayan kenyang. Kalau Anda masih merasa seret rezekinya, itu masalahnya Anda belum konsisten mengerjakan sesuatu untuk mengubah nasib rezeki Anda. Tidak usah neko-neko, minimal ada satu hal yang konsisten Anda lakukan. Di situ secara perlahan sel-sel otak dan perasaan Anda terpengaruhi oleh kekayaan. Rasa miskin pun perlahan jadi rasa kaya. Pada saat itu rezeki Anda akan berubah. Amalan dan ikhtiar apapun sama saja. Mau sholat duha, mau reprogramming bawah sadar, mau bisnis, mau kerja, mau sodakoh, sama saja. Itu semua jadi media pelatihan mengenalkan kekayaan ke dalam sel otak dan perasaan Anda. Terserah Anda, pilih yang ternyaman dan tercocok untuk diri Anda. Tuhan sudah jelas konsisten pegang komitmennya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Al-Quran surat Ghafir ayat 60. Ya malah saja itu masalahnya, jadinya susah masuk frekuensi rasa kaya. Harlan David Sanders, pendiri Kentucky Fried Chicken atau KFC, baru diijabah doanya capai sukses di usia 70 tahun melalui ide KFC-nya. Jadi Tuhan konsisten ijabahi doa-doa Anda, hanya saja Anda yang tidak konsisten menjemput konsistensi Tuhan. Nah, kalau Anda merasa sudah istiqomah dengan konsisten ikhtiar, baik doa dan usaha, tapi ternyata masih saja tidak berubah, itu baru ada variabel lain yang mempengaruhi. Paling sering variabelnya adalah karena tidak punya mimpi untuk kaya. Kuda delman sudah bekerja keras tapi tidak kunjung kaya karena kuda tidak punya mimpi untuk kaya. Anda yang merasa sudah istiqomah ini dan itu tapi tidak kunjung berubah nasib rezekinya, ya karena Anda berkesadaran seperti kuda delman tadi. Soal variabel lainnya seperti pelit, hitung-hitungan, doyan maksiat dan lain-lain, itu akan terbuka kesadarannya secara bertahap mengiringi terbukanya rasa kaya Anda.